Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mikel Arteta akui Arsenal kalah cerdik dari Everton. Manajer Arsenal Mikel Arteta menyayangkan kekalahan 1-0 dari Everton pada pertandingan pekan ke-22 Premier League 2022-2023 yang digelar di Goodison Park Sabtu 4 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Arteta menilai kualitas lini depan Meriam London sangat buruk. Statistik Premier League mencatat Arsenal memiliki 71% penguasaan bola. Klub asal London Utara itu juga melepaskan 15 tembakan yang 3 diantaranya akurat, namun tak mampu mencetak gol. Kami banyak menguasai bola, akan tetapi kekurangan tujuan dan kualitas pada seperti akhir lapangan. Kami juga menghasilkan banyak peluang, namun kemudian kebobolan dan mereka memperlambat tempo permainan sehingga kami kesulitan, kata Mikel Arteta kepada BT Sport. Mikel Arteta menilai Arsenal juga bermain tidak tenang ketika menguasai bola. Selain itu, Arsenal diklaim terlalu sering membuat kesalahan tidak perlu berupa memberikan kesempatan tendangan bebas pada Everton. Kami membutuhkan lebih banyak ketenangan untuk mengontrol permainan secara emosional dengan lebih baik, ucap Arteta. Kami memberikan begitu banyak tendangan bebas yang tidak perlu, itulah yang mereka inginkan, ujar Arteta. Formula Arsenal dan pembacaan sempurna Sean Dyche. Arsenal punya formula kemenangan ala Mikel Arteta, hal yang kemudian dihentikan oleh Sean Dyche. Arsenal yang ada di puncak klasemen sebenarnya tak mengubah formula kemenangan mereka. Mikel Arteta memang tercatat kembali menurunkan starting 11 yang sama dalam 5 laga beruntun di Premier League. Meski begitu, tampaknya Sean Dyche bisa menemukan obat dari formula kemenangan ini. Dyche menumpuk 5 gelandang di tengah, bertahan dengan dalam, dan sesekali melakukan serangan balik cepat. Everton hanya menguasai 29% bola sepanjang laga, tetapi punya tembakan tepat ke arah gawang lebih banyak dibanding Arsenal, 4-3. Sean Dyche jadi pelatih kedua di Premier League yang mampu mengalahkan sang pemuncak klasemen dalam laga debut melatihnya di sebuah klub. Arteta tetap banggakan skuad Arsenal. Setelah 13 laga tak terkalahkan di Liga Inggris, Arsenal akhirnya takluk juga. Everton yang bikin Arsenal merana pada pekan ke-20 Liga Inggris. Meski kalah, pelatih Mikel Arteta tetap memuji anak asuhnya. Hari ini saya mencintai mereka lebih dari seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, 6 bulan yang lalu. Ucap Arteta seperti dilansir Reuters Minggu 5 Februari. Sangat mudah untuk berada di samping tim ketika mereka menang dan bermain bagus. Tetapi sekaranglah saatnya untuk berada di samping mereka karena mereka sepenuhnya pantas mendapatkannya. Dan saya sangat bangga menyebut mereka sebagai pemain saya, tuturnya. Kontribusi nyata Jorginho untuk Arsenal belum terlihat. Jorginho melakoni debutnya untuk Arsenal sebagai pemain pengganti untuk memainkan peran Thomas Partey yang ditarik keluar. Sayang, beberapa saat setelah ex-bintang Chelsea itu masuk, The Gunners malah kebobolan gol tandukan James Tarkowski dari situasi corner. Tak sedikit fans berbondong-bondong menyalahkan gelandang Italia itu, bahkan mengaitkannya dengan istilah agen Jorginho, merujuk pada dirinya yang notabene adalah bekas pemain klub rival abadi. Namun, sebagian Gunners lainnya menganggap tak adil bila hanya menilai sang pemain dari satu pertandingan. Terlebih lagi dia adalah anak baru di skuad Mikel Arteta. Arsenal akan melanjutkan perjuangannya di jalur juara saat menghadapi Brentford 11 Februari mendatang. Jorginho tampaknya masih akan dimainkan dari bangku cadangan selagi Thomas Partey dalam kondisi fit. Mungkin Jorginho perlu membuktikan kontribusi nyata untuk The Gunners agar tak lagi dicurigai sebagai agen tetangga. Agen Marco Asensio akan terbang ke London untuk bertemu Arsenal. Pemain Real Madrid Marco Asensio dilaporkan akan bergabung dengan Arsenal pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Menurut laporan Mirror, agen Marco Asensio akan terbang ke London
untuk membahas kepindahan klien mereka. Saat ini, nasib pemain berusia 27 tahun itu tidak menentu, lantaran Madrid belum menyodorkan kontrak baru. Kontrak pemain yang pernah memperkuat Real Mallorca itu baru akan dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Madrid pada Maret atau April mendatang. Situasi ini membuat sang agen mencari klub yang siap menampung Asensio dengan syarat kontrak selama 4 tahun dan gaji lebih tinggi. Asensio mendapat gaji sebesar 118.000 pound sterling dan berharap mendapat gaji yang lebih tinggi di klub baru. Arsenal perlu pecahkan rekor jika inginkan Declan Rice. Pemain berusia 24 tahun itu memberikan penampilan penuh aksi dan agresif lainnya di jantung lini The Hammers pada Minggu 5 Februari dini hari waktu Indonesia Barat di St. James Park, membantu timnya mendapatkan 1 poin dalam hasil imbang 1-1 melawan Newcastle United. Declan Rice sangat dikaitkan kepindahannya dengan Arsenal di musim panas mendatang. Namun, baru-baru ini manajer West Ham David Moyes mengatakan bahwa Declan Rice akan menciptakan biaya rekor baru di Inggris ketika dia akhirnya meninggalkan West Ham United. Tidak diragukan lagi dia akan menjadi pemain top dan tidak diragukan lagi dia akan menjadi rekor transfer Inggris dan lebih banyak lagi ketika dia meninggalkan West Ham. Ditanya apakah kepergian kaptennya sekarang terasa tak terhindarkan, Moyes menjawab, "Saya harap tidak. Banyak yang telah dikatakan tentang hal itu dan ketika Anda melihat apa yang terjadi dengan harga, saya pikir Declan akan meledakkannya ketika hal itu terjadi." Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!